Dan hal yang terakhir yang perlu kami ingatkan sebagai pengantar ya sebelum kita baca hadis kita adalah persoalan minta maaf ya, persoalan minta maaf. Kadang kita dikabulkan dengan makna minta maaf ya. Dikatakan bahwa ini di antara sifat-sifat orang beriman. Memang betul. Ya, sifat-sifat orang bertakwa kata Allah, wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya, di antara sifat-sifatnya adalah mereka yang bisa menahan kemarahan dan memaafkan manusia. Ayat seperti ini sekali lagi adalah ciri orang bertakwa. Tapi kemarahan ada dua ya sekalian. Kemarahan karena persoalan pribadi dan ini tidak dianjurkan. Dan seorang yang kuat, seorang yang perkasa adalah orang yang menahan dirinya dari kemarahan yang sifatnya pribadi. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang terkenal, "Asy-syadidu laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Hadis Bukhari. Bahwa bukan orang kuat yang pegulat, tapi orang yang kuat adalah yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Dan Nabi SAW juga adalah seorang yang paling mampu untuk menahan dirinya dari sifat marah. Dan orang yang paling suka memaafkan. Dan memang memaafkan ketika dalam persoalan-persoalan pribadi kadang berat. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tapi sekali lagi ayat seperti ini adalah dalam persoalan-persoalan pribadi. Ketika diri pribadi kita disinggung, maka kita harus bisa menahan diri kita, memaafkan, itu jauh lebih baik. Walaupun kadang seseorang yang sudah dizalimi, Allah berikan hak bagi dia untuk membalas orang yang menzaliminya dengan batas-batasannya, tidak membalas dengan lebih dari apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat kezaliman. Tapi itu dalam persoalan pribadi. Adapun dalam persoalan agama kita dibolehkan, bahkan disyariatkan. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah memukul istri-istrinya, tidak pernah memukul siapa-siapa dan tidak pernah marah. Tapi idzan tuhikat maharimullah, tapi jika dilanggar syariat Allah, kehormatan Allah, maka beliau adalah orang yang terdepan dan paling marah. Dan Allah sendiri adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi Allah juga adalah marah ya. Allah juga marah. Ghadiballahu alaihim. Allah telah marah kepada mereka dalam beberapa ayat. Allah menyebutkan di antara sifat adalah sifat ghadab, dan itu bukan sifat tercela karena memang ada tempatnya dalam urusan agama. Dan di antara hal yang tidak bisa kita maafkan ketika memang bukan kita yang orang berbuat kesalahan sama kita. Seandainya dengan kita maafkan, tapi ini jika dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan agamanya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadibu. Ya, kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah terhadap ayat Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya dan terhadap ayat-ayatnya kalian mengejek, memperolok-olokkan, mempermainkannya? Ini bukan diri kita, ini Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya. Apakah kalian mengejek, menghina? Maka la ta'tadibu, tidak usah minta maaf. Ya. Tidak ada maaf, tetap mesti ditegakkan. Dan jika mereka tobat, maka tobat itu untuknya bermanfaat, tapi nanti di akhirat. Adapun hukum dunia tetap mesti dijalankan. Begitu aturan syariat dalam persoalan-persoalan semacam ini. Dan itulah bagi mereka yang menghina Al-Quran, menghina ayat-ayat Allah, menghina sunnah-sunnah Nabi SAW, sekali lagi kesalahan mereka bukan terhadap kita, kesalahan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Seandainya Rasulullah SAW masih hidup, kita tanya beliau, apakah dia maafkan atau tidak wahai Rasulullah. Namun ketika beliau sudah wafat, maka ijma' sebagaimana yang dinukil oleh Imam Malik dan disebutkan ijma' tersebut oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam As-Sarihul Maslul, bahwa sepakat ulama kita bahwa sepeninggal Nabi SAW bagi penghina Al-Quran, penghina ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW dan menghina Nabi, maka tetap diterapkan hukum baginya. Adapun tobatnya diterima atau tidak, itu nanti di sisi Allah di hari kiamat. Karena itu ini perlu didudukkan permasalahan pada tempat yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam.